Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbuatan-perbuatan kita manusia itu adalah seluruhnya gelap, jahat, sayyi'ah. Hanya saja perbuatan-perbuatan manusia itu menjadi baik apabila dalam perbuatan itu dimusyahadahkan atau disertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Perbuatan-perbuatan kita itu semuaan kada baik. Semuaan kada baik. Kecuali perbuatan kita itu disertai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disertai Allah itu artinya bisa disertai petunjuk Allah. Hanyar perbuatan kita tadi menjadi baik, menjadi cahaya, menjadi hasanah. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya kita menyertakan Allah dalam setiap perbuatan manusia? Bisa kita menyertakan Allah dalam perbuatan itu sebelum berbuat. Sebelum berbuat kita sudah ingat kepada Allah bahwa kita kada punya daya upaya, kada punya kemampuan. Ini adalah daya upaya dari Allah. Nah, sebelum berbuat. Atau kita menyertakan Allah itu sesudah berbuat. Sesudah kita berbuat, lalu kita menyadari bahwa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Atau waktu sedang berbuat. Nah, terserah kita, mana yang kita ambil yang nyaman. Pokoknya segala perbuatan kita itu supaya ada Allahnya. Sebab bila kada ada Allahnya, maka seluruh perbuatan kita itu zulmah, gelap, artinya adalah jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, paman ra'al kauna wa lam yashhadillah fahuwa mahjub ta'ihun bil zulumat wa huwa arzalul khalqi. Barang siapa melihat perbuatan, tadi kita ambil contoh satu perbuatan. Siapa yang melihat perbuatan baik dirinya atau perbuatan orang lain, tetapi dia tidak bisa musyahadah kepada Allah, artinya dalam perbuatan itu dia tidak ada Allahnya. Siapa yang berbuat aku, siapa yang berbuat ikam, di hati itu kada ada Allahnya, kada ada. Nah, maka orang ini ngarannya mahjub, terdinding. Terdinding, tersesat, dan dia merupakan makhluk yang paling jahat, arzalul khalaik. Bila kita tuh mengakui bahwa yang berbuat ini adalah aku, sampai ke hati-hati kita aku, nah itu sesat, terdinding. Yang berbuat itu adalah Fulan bin Fulan, sampai ke hati-hati kita mengatakan itu Fulan yang berbuat, tanpa sedikit pun kita ingat kepada perbuatan Allah. Sesat kita, sesat. Kenapa dia terdinding itu? Sebabnya lintibah ilwahiri suwaril akwan suwaril kauni fi qalbi, karena tertancapnya zahir gambar ini perbuatan di dalam hatinya. Nah, dalam hatinya sudah becap, sehingga terdinding daripada mengingat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Kan kita sudah mengitikadkan bahwa la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa itu perbuatan kita,
sampai ke dalam hati-hati, kita mengatakan itu perbuatan kita, nah itu kita berarti terdinding. Nah, apabila kita ini orang yang terdinding, kita orang yang sesat, fatta'atu minhu sayyi'ah, amal taat yang kita lakukan itu menjadi kejahatan. Kalau kita ini orang yang terdinding, amal taat yang kita perbuat itu kejahatan. Kalau amal jahat bang, sudah makinnya kejahatan lagi. Orang yang di dalam hatinya tuh kadang ingat lawan Allah, mengingat hanya Fulan bin Fulan, aku, si Anu, si B, kadang ada lalu dari Allahnya. Nah, orang ini kalau berbuat taat, maka taatnya itu jahat. Kenapa taatnya itu jahat? Li'annaha la takhlu an ujubin wariya'in wasti'zaz, karena taatnya itu kada sunyi daripada ujub, daripada riya, daripada merasa mulia. Itu sebabnya. Kenapa? Karena ini kada ingat lawan Allah. Nah, sembahyang tu aku semuaan, kada ingat bahwa sembahyang tu kawa karena hidayah Allah, karena taufik Allah, karena petunjuk Allah, kada ingat lagi aku sembahyang itu. Ujub ngarannya. Ini sembahyang mengharapkan balasan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, riya ngarannya. Ini sembahyang alunya merasa lebih baik pada manusia lainnya, ini merasa lebih mulia daripada orang lainnya, isti'zaz ngarannya. Nah, ibadah itu bila macam ini halnya, ibadah itu berubah menjadi kejahatan. Nah, jadi kalau kita ini golongan-golongan orang yang mahjub, ibadah apapun yang kita lakukan bukan pahala yang kita dapat, tapi sayyi'ah, kejahatan. Sebab kita mahjub, kita terdinding daripada Allah. Wa amma man ra'al kauna wa yashhadullah ta'ala fahuwa mukashafun munawwarul basirah para al kauna kullahu nura. Adapun orang yang melihat perbuatan, kita ambil contoh perbuatan tadi. Dia melihat perbuatan dan di situ dia ingat kepada Allah. Nah, ini sembahyang, ingat aku ini sembahyang karena pertolongan Allah, karena petunjuk Allah, karena hidayah Allah, karena kekuatan Allah, aku lalu bisakah ini? Nah, maka ini orang ngarannya mukasab, orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah. Munawwarul basirah, orang yang diterangi mata hatinya. Maka dia melihat perbuatan itu seluruhnya adalah cahaya, karena selalu ada Allah subhanahu wa ta'ala. Inya sembahyang, inya bersedekah, baik dirinya atau orang lain, selalu inya melihat bahwa itu adalah petunjuk Allah, itu adalah kekuatan dari Allah, itu adalah taufik daripada Allah. Nah, sehingga orang itu jadi tinggalam jadinya, nang timbul hanya Allahnya. Nah, kalau macam itu kita ngarannya mukasab. Nah, mukasab. Munawwar, nang diterangi mata hatinya. Baik perbuatan itu kebaikan atau perbuatan itu berupa kejahatan, kita selalu ingat bahwa di situ Allah. Kawalah orang berbuat kejahatan, maka dia dikehendaki Allah, kada kawa. Nah, jadi setiap kali apa yang kita lihat dari perbuatan itu, selalu ingat kita kepada Allah. Ada orang datang menyari-nyari lawan kita, bahwa ada orang datang mencela lawan kita, ada orang datang memuji kepada kita, ada orang datang menyanjung kepada kita. Nang kita lihat itu adalah samuaan itu adalah dari Allah. Nah, jadi amun kita gembira, kita kada gembira lawan orang itu. Amun kita sarik, kita kada sarik lawan orang itu, karena orang itu kada daya upaya. Kita mengatakan orang itu sarik, ini sariknya dari Allah.
Allah memberinya kekuatan, memberinya kemampuan sehingga inya sarik lawan aku. Pada hakikatnya berarti Allah nang menegur aku, Allah nang sarik lawan aku. Nah ini macam ini halnya orang nang mukasab, orang nang dibuka mata hatinya. Kadang mau ada dendam, kadang mau ada dengki. Kenapa? Karena inya mata hatinya terbuka. Nang mau dendam tuh orang nang lupa lawan Allah. Ada orang sarik lawan inya tuh maksudnya sarik lawan inya. Kada ingat itu kawa sarik karena Allah kada kawa ingat. Nah